Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rafiul Muiska dengan NIM 60200121003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membuat studi kasus terkait dengan mata kuliah OOP, yaitu pada tugas MIT yang diberikan. Terkait dengan instruksinya, di sini kita diinstruksikan untuk membuat studi kasus tentang OOP dengan membuat 3 kelas yang berbeda, dan setiap kelas harus memanggil kelas yang lainnya. Nah, di sini artinya kita menggunakan metode atau suatu cara yang disebut dengan inheritance atau pewarisan, di mana terdapat kelas induk dan atau kelas parent dan kelas anak atau kelas child. Nah, di sini juga digunakan polymorphism. Nah, polymorphism itu suatu gambaran pola dalam OOP, di mana banyak kelas memiliki fungsi yang berbeda ketika menggunakan interface kelas yang sama. Nah, baik, sebelum kita menggunakan, nah di sini bahasa pemrograman dapat menggunakan PHP dan Python. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan kode editor Visual Studio Code. Nah, sebelum masuk ke dalam studi kasus dan kode programnya dan menjalankan kode programnya, terlebih dahulu saya telah membuat studi kasus, yaitu studi kasus untuk mengkonversi suhu. Nah, dimana kita tahu suhu itu terdiri dari satuannya Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Nah, satuan-satuan inilah yang akan nantinya kita konversikan melalui suatu program atau studi kasus OOP ini. Nah, untuk membuat kasus OP sesuai dengan inheritance dan polymorphism, di sini saya menggunakan 3 kelas yang berbeda. Nah, kelas suhu ini adalah kelas yang berfungsi sebagai parent atau indukan, di mana di sini mempunyai properti dan juga mempunyai metode. Nah, propertinya di sini adalah properti nilai dan hasil, sedangkan metodenya di sini ini artinya adalah menggunakan konstruktor, karena dengan parameter yaitu dari properti nilai yang parameter awalnya itu 0 atau parameter defaultnya adalah 0, sedangkan ini adalah metode yang berfungsi untuk mengembalikan nilai maupun hasil yang nilai yang kita inputkan, kemudian dia mengembalikan hasil yang telah kita inputkan berdasarkan nilai yang kita input sebelumnya. Nah, ini disebut dengan metode dengan return. Nah, kelas parent ini mewariskan properti dan metode yang terdapat pada kelas parentnya. Nah, di sini kenapa tidak terdapat properti dan metode yang ini pada kelas parentnya? Karena di sini nantinya akan dijalankan konsep inheritance, di mana keseluruhan ini akan diwariskan kepada kelas child, yaitu kelas Celsius dan Kelvin, dan juga akan digunakan cara polymorphism. Baik, langsung saja kita ke programnya, dan sebelumnya di sini alur programnya yaitu ketika kita menginputkan suhu Celsius, kita instansiasi objek yang bernama Celsius dengan kita memanggil nama kelasnya, maka dengan parameter yang kita inputkan, maka ia akan mengkonversi satuan Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Begitupun jika kita instansiasi suatu objek untuk menjalankan kelas dari Kelvin ini, maka yang akan dikonversi adalah Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Sebenarnya masih ada 2 kelas tambahan, namun untuk kali ini kita gunakan konsep yang sangat singkat. Kita bisa menambahkan kelas child berupa Reaumur dan Fahrenheit. Baik, langsung saja kita ke kode programnya. Kita masuk ke kode editornya terlebih dahulu.
Kita buat dengan nama meet.py. Nah, untuk membuat program Python pada Visual Studio Code itu ekstensinya harus diakhiri dengan .py. Nama filenya harus diakhiri dengan nama .py. Nah, sesuai dengan diagram yang telah kita buat, di sini kita terlebih dahulu akan membuat kelas parent-nya yang bernama suhu. Dengan properti nilai, di mana properti nilai ini memiliki nilai default yaitu 0 dan hasil dengan nilai default yaitu juga 0. Nah, selanjutnya kita buat metode konstruktor atau konstruktornya. Nah, untuk membuat konstruktor di Python, kita dapat mengetikkan underscore 2 kali, kemudian ditandai dengan init. Kemudian di dalam objek atau dalam parameternya yaitu berisi self. Self ini wajib untuk dideklarasikan ketika membuat metode di dalam pemrograman Python. Self ini juga berfungsi sebagai objek yang ketika objek dipanggilkan maka otomatis self ini akan dijalankan. Nah, kita masukkan parameter yaitu nilai sama dengan 0 dan hasil sama dengan 0. Tidak lupa sebelum itu kita akhiri dengan tanda titik 2 dan kita buat instansiasi variabel. Nah, kalau di dalam Python ini adalah variabel statik dan ini merupakan instansiasi variabel. Atau ini juga bisa dikatakan sebagai kelas variabel dan ini dikatakan sebagai instance variabel. Kita tuliskan berdasarkan parameter yang ada pada konstruktornya. Hasil sama dengan hasil. Kemudian kita buat metode yang kedua yang berfungsi untuk mengembalikan dengan return yaitu get nilai. Get nilai dengan parameter self, kita return kemudian kita buat metode yang kedua atau metode yang ketiga yaitu get hasil dengan return hasil. Baik. Nah, kemudian yang kedua kita membuat kelas child. Nah, cara untuk mengimplementasikan inheritance atau pewarisan di dalam Python, kita cukup tuliskan terlebih dahulu nama kelas dari kelas childnya yaitu Celsius. Nah, untuk mengimplementasikan pewarisan, jika di PHP itu menggunakan extends, maka di Python itu cukup singkat dengan cara hanya menggunakan buka kurung, kemudian tutup kurung, dan di dalam kurung ini kita isikan dengan nama dari kelas parentnya yaitu suhu. Kita ganti dulu supaya kita bisa mudah untuk mengetahuinya. Suhu. Kemudian kita gunakan tanda titik 2.
Baik. Nah, disinilah fungsi dari pewarisan dan polymorphism. Kita menggunakan kelas-kelas yang ada di dalam kelas. Kita menggunakan metode-metode ataupun properti yang ada di dalam kelas parent tanpa menuliskan kembali kelas dan propertinya pada kelas child, yaitu dengan cara kita deklarasikan konstruktornya dan parameter self dan nilai sama dengan 0. Ini adalah konstruktor dari kelas Celsius, kelas cellnya. Nah, untuk mengambil properti ataupun kelas metode yang berada di dalam kelas parent, maka kita menggunakan keyword super. Nah, keyword super ini berfungsi artinya adalah super class, artinya ia adalah parent. Kemudian kita hubungkan dengan konstruktor yang ada pada kelas parent, yaitu init dan parameternya itu nilai. Nah, ini yang dikatakan sebagai polymorphism. Kita harus mendeklarasikan apa yang menjadi interface di dalam kelas parent-nya untuk menggunakan interface ini, namun dengan fungsi yang berbeda. Misalnya di sini kita akan membuat pada kelas Celsius kita membuat metode yang bernama konversi Reamur. Kita gunakan self.2. Kita gunakan self hasil. Nah, di sini sebelum kita menjalankan programnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui rumus dari konversi suhu ini karena dalam melakukan konversi Celsius Reaumur, Celsius ke Kelvin dan sebagainya, kita membutuhkan suatu rumus untuk menghasilkan nilai yang diinginkan atau hasil yang diinginkan. Nah, kita bisa saja searching di Google. Nah, untuk konversi Celsius ke Reaumur, maka kita menggunakan nilai atau rumus 5/4 dikali dengan nilai Reaumurnya. Di sini pembacaannya itu untuk konversi Reaumur ke Celsius, maka rumusnya itu 4/5 dikali dengan nilai Celsius yang diinputkan. Kalau yang ini untuk konversi Reaumur ke Celsius. Untuk itu kita tuliskan rumusnya, yaitu 4 hasil 4/5 dikalikan dengan Celsius. Nah, untuk Celsius ini dia akan bekerja nantinya ketika kita instansiasi objek dengan parameter dengan parameter nilai. Nah, dengan memanggil nama kelasnya, maka nilai ini otomatis akan diinstansiasi dan dikenal sebagai
ini merupakan inputan untuk suhu. Nilai. Nah, untuk mempermudah untuk yang selanjutnya konversi Kelvin, kita tinggal copy dan paste. Kita ganti konversi Kelvin self. Kita ganti dengan rumusnya, yaitu untuk konversi Kelvin kita tambah dengan nilai 273. Maka self hasil sama dengan self nilai ditambah 273. Nah, nilai ini maksudnya adalah nilai yang akan dikembalikan nantinya ketika kita menginputkan nilai dalam parameter yang diinputkan ketika kita melakukan instansiasi objek. Selanjutnya itu kita membuat metode untuk konversi Celsius ke Fahrenheit. Konversi Fahrenheit. Jangan lupa keyword self. Self hasil sama dengan, nah kita lihat terlebih dahulu rumusnya. Untuk konversi Celsius ke Fahrenheit kita menggunakan rumus 9/5 dikalikan dengan nilai Celsius yang diinputkan ditambah dengan 32. Maka 9/5 dikalikan dengan self nilai ditambah dengan 32. Baik, untuk kelas child yang pertama itu Celsius, programnya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, untuk mengimplementasikan metode dari hasil, maka kita harus deklarasikan di dalam setiap metode dari kelas childnya atau kelas Celsius. Kita implementasikan dengan cara misalnya di sini kita akan memberikan keterangan bahwa ini merupakan konversi Celsius to Reaumur. Reaumur sama dengan kita panggil hasil dari properti yang ada maupun metode yang ada di dalam kelas parentnya, yaitu hasil. Oke, untuk metode yang lain kita dapat berikan implementasi yang sama. Kita tinggal ganti keterangan dari namanya ke Kelvin. Baik,
yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu dengan membuat kelas yang selanjutnya yaitu kelas child yang bernama kelas Kelvin. Kita tuliskan kelas Kelvin, nama dari kelas variabelnya yaitu suhu. Kemudian sama dengan implementasi dari kelas child yang pertama, kita tinggal copy dan ganti nilainya. Ctrl C. Kita pastekan. Nah, di sini kita akan sesuaikan dengan keterangan atau nilainya. Untuk konstruktornya itu deklarasinya itu sama seperti ini, yaitu dia memanggil dari konstruktor dari kelas supernya atau kelas parentnya dengan parameter nilai. Kemudian untuk metode yang kedua, di sini kita membuat metode konversi Celsius. Nah, untuk rumus konversi Celsius ke dalam Kelvin, maka kita dapat melihat rumus yaitu nilai Kelvin dikurangi dengan 273. Baik, langsung saja konversi Celsius. Self nilai dikurang dengan 273. Konversi Kelvin to Celsius. Baik, untuk yang kedua kita buat metode dengan nama konversi Reaumur dengan rumus 4/5 di 4/5 dikali dengan nilai Kelvin dikurang dengan 273. Baik. Untuk Reaumur. Self nilai tak lupa rumusnya 4/5 dikali 4/5 dikali sel kali nilai dikurang dengan 273. Konversi Kelvin to Reaumur. Nah, yang terakhir adalah konversi Fahrenheit dengan rumus 9/5 dikali nilai Kelvin dikurang 273 ditambah 332. Kita 9/5 dikali kita tidak tentukan ini
dikali self nilai atau Kelvin dikurang 273 ditambah 32. Nah, sebenarnya di sini teman-teman kita tidak perlu menuliskan lagi nilai dari ukuran 273 karena nantinya kita akan menginput nilai dari Kelvin. Jadi kita langsung saja di sini kita tambah dengan 273. Baik. Untuk kelas ketiga kelasnya telah jadi. Ini adalah kelas parent, ini adalah kelas child, kelas dengan konsep inheritance dan konsep polymorphism. Dia menggunakan properti dan metode yang ada pada kelas parent yang juga diturunkan dan wajib dideklarasikan di dalam kelas child. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek dan kita akan instansiasi objek untuk menjalankan program ini. Yang pertama, kita print terlebih dahulu. Kita akan memunculkan di sini yaitu program konversi nilai Celsius. Sorry teman-teman, di sini ada yang saya lupa tanda. Kemudian setelah itu kita instansiasi objeknya. Kita misalnya kita membuatkan suatu variabel yang bernama suhu 1 sama dengan. Nah, di sini ketika kita akan menjalankan konversi Celsius ke beberapa nilai ini, ke Reaumur, Kelvin dan Fahrenheit, kita tinggal memanggil atau kita tinggal inisialisasi, memanggil dengan cara instansiasi objek dengan memanggil nama kelas child yaitu Celsius. Kemudian kita isi dengan nilai yang nantinya ini akan dibaca dan dikonversi. Nah, inilah fungsi dari inheritance dari kelas parentnya. Nilai ini yang dimaksud adalah parameter yang nantinya akan dikembalikan dan setelah dijalankan konversi, ketiga konversi ini maka akan dikembalikan berupa hasil daripada metode yang telah diturunkan pada kelas childnya. Misalnya kita berikan nilai Celsiusnya itu 100. Nah, kita tinggal memanggil objek yang telah kita buat yaitu suhu 1 dan kita panggil satu persatu metode yang ada pada kelas child Celsius. Konversi Fahrenheit suhu 1, konversi Kelvin suhu 1, konversi Reaumur. Nah, kita coba dulu untuk menjalankan program apakah berhasil atau tidak dengan cara mengkontrol. Nah, di sini telah dilihat bahwa program ini telah berhasil dijalankan dan metode inheritance dan polymorphism juga telah berhasil diterapkan ke dalam programnya. Nah, di sini nilai Celsius yang diinputkan yaitu pada parameternya itu 100. Ia akan mengembalikan dengan mereturn ke masing-masing metode yang telah dipanggil. Ke dalam metodenya ia akan mengembalikan bahwa ini nilainya berupa 100, kemudian metodenya ini menjalankan metode hasil yang berada pada ini adalah properti yang dideklarasikan di dalam metode get hasil yang ada pada
class parent. Jadi ia akan mengembalikan dan membaca dan mengkonversi nilainya dengan cara melakukan konversi 4/5 dikali dengan nilai yang diinputkan pada parameternya itu 100 dibagi dengan 5. 4 dikali dengan 100 dibagi dengan 5 sehingga menghasilkan 212,0. Begitupun dengan metode yang lainnya. Dia membaca bahwa nilai ini merupakan parameter yang mengembalikan nilai dengan inputan parameternya pada kelas childnya, yaitu nilai 100. Jika kita ganti di sini nilainya menjadi misalnya 200, kemudian kita run ulang, maka sini akan menghasilkan hasil yang berbeda sesuai dengan rumus dan nilai yang diinputkan pada parameternya. Nah, bagaimana cara untuk mengkonversi nilai Kelvin ke satuan-satuan suhu lainnya? Nah, kita tinggal menginstansiasi objek untuk objek kedua. Misalnya kita terlebih dahulu memberikan sekat sebagai penanda bahwa ini merupakan instansiasi objek pertama dan ini merupakan instansiasi objek kedua. Kita copy dan ini merupakan konversi nilai Kelvin. Baik, untuk instansi objeknya, instansiasi objek yaitu kita buat dengan variabel yang berbeda dengan objek yang pertama. Misalnya sini suhu 2 sama dengan kita panggil nama kelas child yang akan dijalankan yaitu kelas Kelvin. Kelvin. Kemudian kita inputkan parameter, dia membaca nilai yang ada pada yang telah sebelumnya dideklarasikan yang diambil dari properti dari kelas parent, maupun dia mengembalikan nilai yang diambil dari metode pada kelas parent juga. Misalnya kita inputkan nilai 300 dan kita tinggal menjalankan konversi Celsius, kita konversi Fahrenheit, dan kita konversi Reaumur. Maka apa yang terjadi ketika kita mencoba untuk merun ulang programnya, maka di sini akan tampil dua nilai konversi yang berbeda dengan menggunakan interface yang sama. Kita lihat dari hasilnya. Nah, ini merupakan konversi Celsius dengan nilai inputan Celsius 200. Ia akan mengkonversi ke Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur sesuai dengan nilai yang dikembalikan dan rumus yang telah dideklarasikan pada metode-metode yang ada pada kelas child Celsius. Nah, sedangkan yang kedua ini merupakan konversi nilai Kelvin. Dia mengembalikan nilai yang diinputkan pada parameter ketika instansi objeknya dijalankan dengan memanggil kelas child Kelvin. Nilai 300 yang diinputkan akan dikonversi dan dikembalikan kepada metodenya untuk dijalankan rumus dan dikembalikan hasilnya. Dimana hasilnya di sini kita lihat, kita coba untuk mengganti nilainya. Kita kasih 150. Nah, di sini telah berubah nilai sesuai dengan apa yang kita value yang kita berikan atau parameter yang kita berikan di dalam instansiasi objeknya pada masing-masing kelas child yang telah diimplementasikan sesuai dengan
kelas parent-nya. Kita menurunkan properti metode yang ada di dalam kelas parent dengan menggunakan prinsip polymorphism. Baik. Untuk studi kasus dari tugas ataupun tugas Smith yang diberikan sesuai dengan studi kasus, yaitu terdapat 3 kelas yang berbeda: kelas suhu, kelas Celsius yang merupakan kelas child, kelas suhu yang merupakan kelas parent, dan kelas Kelvin yang merupakan kelas child. Nah, itulah tadi studi kasus yang sempat saya jelaskan beserta dengan kode programnya, dan juga telah dibuktikan dengan berjalannya studi kasus dan programnya. Baik, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.